Bismillahirrahmanirrahim. Para santri dan murid dimanapun berada, selamat malam dan sugeng rahayu. Alhamdulillah guru masih membuat video lagi dengan judul CV Sedot Dosa. Para murid dan santri selalu senyum dan selalu berbahagia ya. Pada malam hari ini guru belum melanjutkan videonya dengan judul peradaban baru, itu nanti lebih masuk dan lebih ke dalam. Namun sebelum melanjutkan video itu hari-hari besok, guru menyisipkan melalui video ini dengan judul Sedot Dosa. Para murid dan santri juga para pemirsa dimanapun berada, siapkan pemikiran Anda dan siapkan penalaran Anda dan siapkan data-data yang Anda sudah pahami, yang sudah Anda dapat baik dari video guru ataupun dari pengalaman dan pendidikan yang lain dimanapun berada. Melalui video ini para murid dan santri diajak menggunakan kecerdasan, menggunakan akal pikiran sekaligus menggunakan indera-indera yang para murid dan santri juga pemirsa yang dimiliki ya. Ini betul-betul diajak berpikir oleh guru sesuai dengan judul dari video ini. Para pemirsa, guru sedikit bercerita tentang adanya video ini. Setelah 1 minggu kemarin guru menyelesaikan video dengan judul Peradaban Baru yang volume kelima. Dari volume kelima sampai ke-6 itu kan ada jeda para santri ya, kurang lebih 3-4 hari. Dari tidak sempatnya guru membuat video itu ada peristiwa yang dialami guru dengan keadaan dan kondisi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada intinya minggu kemarin guru ini merenung sekaligus menganalisa tentang kehidupan dan terutama tentang faktor ekonomi. Satu, melihat banyaknya ekonomi yang semakin kurang baik di negara kita, dan guru pun juga mendengar, juga mendapatkan sesuatu pemahaman dan penglihatan dari ekonomi terutama rakyat yang di bawah sangatlah sulit, dan itu pun juga mengefek atau berdampak kepada ekonomi guru. Jadi seminggu kemarin guru ini melamun ya di sawah. Karena guru keseharian ini kan di sawah. Sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang ayah, guru melamun menganalisa mengapa ekonomi saya, ekonomi guru ini pun juga kurang baik bulan-bulan kemarin itu. Sehingga guru menganalisa apakah mungkin ada yang salah, ataukah saya ini terlalu banyak dosa, ataukah saya meninggalkan perintah-perintah dari orang Arab sehingga tidak tunduk dan tidak patuh dari perintahnya orang Arab sehingga saya berdosa, sehingga ekonomi saya kurang baik. Bahkan sampai minggu-minggu kemarin mobil guru ini dijual. Ya karena itu ekonominya sulit sekarang. Waktu merenung di sawah para santri, guru menganalisa, ingin mengecek, karena sejak kecil guru pun sudah diajarkan dan diterangkan oleh guru-guru kita bahwa tatkala manusia itu terutama tentang ekonomi kurang baik, manusia itu diatasnamakan selalu banyak dosa, dan banyak dosa
karena tidak mengikuti program dari negara Arab sana. Dengan demikian, guru menganalisa daripada sulit, guru mencarilah sesuatu di sisi yang lain. Mengapa di situ? Guru menganalisa barangkali dosa saya banyak, mencarilah suatu keyakinan atau keimanan saya. Katanya manusia itu kalau dosa itu kan dicatat oleh para malaikat ya. Dijeda sedikit. Dewi, airnya Dewi. Nah, setelah dilihat guru catatan di malaikat atid, guru bertanya, "Hei malaikat atid, ekonomi saya kurang baik, benarkah saya ini banyak dosa? Tolong lihat catatannya." Akhirnya dikasih tahu sama malaikat, "Loh, ini loh catatan Anda." Biasanya manusia itu kan dicatat baik dan buruknya. Guru pun tidak terima kemarin. Sudah, memang ini catatan saya tidak ngerti karena ini huruf dan sandinya ini bangsa malaikat. Ini bukan bahasa Jawa, bukan huruf Jawa, bukan angka Romawi, bukan angka yang ada di dunia. Saya tidak ngerti itu dosa saya banyak atau sedikit. Apa pemirsa? Tulisan malaikat itu bau bundel-bundel gak ketok dari. Saya tidak tahu dosa saya banyak atau sedikit, tidak ngerti. Catatannya itu enggak tahu, kayak tulisannya manusia ET. Ya. Sudah Mbak Atit, daripada saya melihat catatan saya enggak ngerti. Saya ingin tahu barangnya itu. Sudah, tunjukkan barangnya dosa saya seberapa. Akhirnya saya ditunjukkan di tempat tertentu. "Hai Mustafa, itu loh dosa Anda, ukurannya sebanyak itu." Para pemirsa, guru ini kaget. Loh. Saya tanpa sadar para pemirsa, menurut saya semua yang saya lakukan di dunia ini loh sudah baik, sudah benar, sudah bermanfaat. Tapi kok dosanya banyak. Nah itu ada barangnya para pemirsa. Saya ukur, saya lihat kurang lebih itu 6 kubik. Ya. Kok tahu guru? Ya makanya guru ini ingin tahu dosa guru ini sebanyak apa. Tapi tidak lihat catatan. Karena catatan malaikat itu memakai huruf, angka, tidak ada persatuannya. Persatuan dunia atau persatuan nasional tidak tahu. Jadi malaikat itu mencatat manusia itu sesukanya, karena maka guru tidak ngerti maksudnya itu. Tapi lihat barangnya, dosa guru ini saya lihat itu kurang lebih ya, menurut tafsiran itu 6 kubik. Dan 6 kubik itu guru mempunyai patokan karena dosa guru ini ditempatkan atau diwadahi itu dari bis beton, tahu para pemirsa? Nah, itu bis beton itu ada 3 titik. 1 titik itu ada 2 bis beton. Ya. Duh, kaget guru. Dosaku kok wakeh ngono. Nah, setelah itu saya berpamitan pada malaikat atid. Sudah malaikat atid, Mbak Atid, sudah saya tahu dosa saya banyak. Setelah menemui malaikat, guru kembali ke alam dunia sambil merenung dan melamun. Solusinya gimana para pemirsa kalau dosa sebanyak itu bagaimana? Akhirnya guru teringat, juga terngiang, karena sejak kecil dan sudah lama dibina oleh para leluhur. Tatkala manusia itu mempunyai dosa atau dosanya banyak, sehingga kehidupannya tidak baik, perjalanan ekonominya pun juga tidak baik. Tapi guru ingat nasihat guru-gurunya waktu masa lampau. Akhirnya pada siang itu guru menemui para leluhur. Guru bertanya kepada ahlinya spiritual dan ahli rohani. Saya bertanya, ketemulah beliau-beliau yang mengasuh guru.
Assalamualaikum Mbah. Lapo nggih rawan-awan kok goleki aku katanya. Ngapain siang-siang cari saya? Ini loh Mbah, ekonomi di dunia ini banyak yang sulit, bahkan saya sendiri juga mengalami ekonomi yang kurang baik. Sampai kemarin itu kendaraan saya, kuda saya, yang dimaksud saya itu kan mobil. Leluhur itu nggak ngerti mobil, ngertinya kuda. Nah, gara-gara itu dosa saya ini saya lihat itu kok banyak toh Mbak. Dosa saya itu loh kok ditempatkan di tempat bis beton itu. Lah ngapain kamu cari saya? Guru menyampaikan kepada beliau, para leluhur, Mbah, keahlian saya tentang catatan dosa, kalau malaikat itu hanya mencatat di tulisan atau di buku atau di tempat-tempat apapun, saya bisa untuk menghapus, ditulis di sabak maupun di komputer, guru ini bisa menghapus. Yang jadi problem, Mbah, dosa saya ini ada wujudnya, kurang lebih ukurannya itu 6 kubik, coba kan banyak. Nah, apa para murid dan santri? Untuk menghapus dosa guru tidak bisa. Kalau menghapus hanya tulisan bisa, catatan bisa, disabak bisa, di kitab-kitab malaikat guru bisa menghapusnya. Tapi ini loh, dosa guru ini ada barangnya, sehingga makanya guru tidak mampu untuk menghapus. Ini butuh alternatif yang lain, sehingga guru mencari solusi kepada beliau itu. Akhirnya ketemulah beliau itu memberi saran. Bagaimana solusinya, Mbah, kalau seperti ini? Sama Sultani Aulia memberikan nasihat. Seperti apa? Dulu kan sudah aku ajari, Mustafa, kamu. Tatkala untuk mohon ampunan, kamu harus satu, mendengar dan mengucapkan, dan sekaligus Anda harus menyadari namanya tobat nasuhah. 2, lakukan sholat. 2 rakaat sholat hajat, hajatnya tobat nasuhah, dan ucapkan bahasa-bahasa Arab yang disebut tasbih. Dengan 1000 ucapan itu dosamu akan terampuni. Nah, dari nasihat beliau itu guru pun berterima kasih. Saya ucapkan terima kasih Mbah, nanti akan saya kerjakan, saya pamit. Tapi saya pun kurang puas, akhirnya mencarilah leluhur yang juga ahli ketuhanan. Ketemulah beliau, Mbah Musa Jenar. Saya jawab, Assalamualaikum Mbah. Apa nggih rawan-rawan kok goleki aku? Ngapain siang-siang cari saya? Katanya beliau begitu. Ini loh Mbah, permasalahan dosa saya ini kalau saya ukur itu kok kurang lebih 6 kubik ini loh Mbah. Ini ada barangnya. Kalau catatannya Mbak Atit saya bisa menghapus. Karena ini sudah ada barangnya sehingga saya tidak bisa menghapus. Bagaimana untuk mengurangi atau membersihkan dosa-dosa ini? Beliau hanya memberikan satu statement. Dulu kan sudah aku ajarin dan leluhur yang lain sudah ngajarin. Kalau banyak dosa, ucapkan kalimat tasbih 1000 kali. Jadi beliau hanya memberi satu nasihat, hanya disuruh mengucapkan kalimat tasbih 1000 kali. Yang beliau Sultani Aulia diterangkan dengan kata tobat nasuhah dan masih ditambahi dengan sholat sunat atau sholat hajat itu. Nah, setelah beliau memberi nasihat itu, apa jawaban guru? Oke Mbah, saya siap, nanti akan saya kerjakan. Nah, setelah turun ke dunia, para murid dan santri, sudahlah pulang malam hari, guru seperti biasa pakai ini, ingin melakukan sholat hajat 2 rakaat pakai baju budak ini. Ya, apa ini para? Ini namanya baju budak ya, budak Arabia ya. Maka jangan bangga pakai baju-baju seperti ini. Ini guru memberi namanya baju budak ya. Kalau tidak budak tidak memakai ini bajunya ya. Apa yang terjadi para murid dan santri? Karena guru ini ingin mendapatkan dosanya ini bersih atau terhapus. Akhirnya setelah wudhu melakukan sholat 2 hajat, guru mengucapkan
atau membunyikan bahasa-bahasa Arab itu yang disebut tasbih. Kata orang-orang terdahulu tatkala itu dibaca 1000 kali mempunyai makna dengan sebutan dan judulnya tasbih, maknanya agar mentas kabeh, agar tatas kabeh. Harapan saya dosa saya ini bersih semua. Nah, makanya maknanya tasbih itu di situ. Nah, setelah dikaji oleh guru dilakukan saya baca saya baca 100 kali para santri dan murid. Bacaan tasbih itu apa para pemirsa nanti lah nggak ngerti juga, ini kan repot. Tasbih itu nama kalimatnya, bunyinya itu apa? Subhanallah. Nah, tatkala subhanallah sudah saya baca 100 kok kurang tepat. Akhirnya saya mempunyai alternatif, saya tambahkan dengan kalimat istighfar karena ini nilainya ampunan. Tatkala saya baca 100 kali, belum 1000 ya, subhanallah, subhanallah. Kok belum ada efeknya? Akhirnya guru membuat alternatif dengan saya tambahkan 100 kali dengan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sudah 100 kali kok tidak ada efeknya dan tidak ada perubahannya. Apa para pemirsa diajak berpikir oleh guru? Sebagai manusia mengharapkan ampunan kepada Tuhannya, melakukan sesuatu nasihat dan arahan dari orang-orang terdahulu, dan kita disuruh pun mengucapkan satu kalimat-kalimat yang kita yakini kalimat adalah mohon ampunan. Kalimat tasbih saya ucapkan tidak ngefek. Saya ucapkan istighfar tidak ada dampaknya. Akhirnya guru menganalisa. Loh ya lupa. Tatkala saya waktu melakukan sholat hajat, saya mengucapkan kalimat tasbih dan kalimat istighfar, pikiran saya ini menghayal ke langit. Harapan saya dan gambaran saya lupa. Ilustrasi saya, Tuhan ini di Loh Mahfudz Sidratul Muntaha di langit sana, sehingga saya mengucapkan itu tidak ada hubungannya, sehingga tidak terkonek. Akhirnya guru ingat dengan dalil-dalil yang diajarkan kepada kita, bahwa sesungguhnya Tuhan yang disebut adalah Allah lebih dekat dari urat nadi, sehingga guru sadar, loh subhanallah, lupa. Akhirnya guru mengucapkan kembali dan membunyikan kalimat itu kembali. Saya baca yang istighfar dulu. Saya baca sampai 100. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sampai 100 kok enggak ngefek. Saya teruskan lagi kalimat tasbih subhanallah. Subhanallah. Sampai 100. Tidak ada efeknya dan tidak berdampak apapun kepada kehidupan saya. Dan tidak ada hubungan apapun dengan dosa yang 6 kubik tadi. Apa yang saya pikir para murid dan santri, dan apa yang Anda pikir seharusnya dari pemahaman seperti ini. Tatkala manusia dididik, katanya diajarkan bahwa Tuhan lebih dekat dari urat nadi dari manusia, artinya dekat dan sangat dekat. Tatkala manusia itu memohon atau minta ampunan kepada Tuhannya, tatkala doa itu diterima oleh Tuhan, artinya Tuhan itu bekerja atau tidak. Nah, tatkala manusia sebagai umat ingin meminta ampunan kepada Tuhan dan Tuhannya lebih dekat dari urat nadinya, manusia minta ampunan. Seharusnya Tuhan ini berdampak kepada tubuh kita, berdampak kepada gerak kita, karena lebih dekat. Tatkala manusia minta ampunan, tatkala Tuhan mengampuni dosa manusia itu, kira-kira Tuhan itu bekerja atau diam? Artinya dia bergerak, dia bekerja. Artinya di dalam ada geluduk, geluduk, geluduk. Nah, tapi guru tidak melihat dan tidak merasakan, wah ini tidak connect ini. Wah, apa para murid dan santri? Masa Tuhan ini lebih dekat dari urat nadi, kata guru-guru kita. Guru minta ampun kepadanya yang di dalam saya, agar dosa saya diampuni,
dosa saya yang 6 kubik ini biar diambil oleh Tuhan. Tapi nyatanya tidak ngefek. Kalau toh memang dosa saya diampuni oleh Tuhan dan diterima doa saya, dan Tuhan yang di dalam urat nadi dia bekerja dan bergerak, pasti kalian mendengarkan, wing gertek-gertek, wing gertek-gertek kan gitu. Lah ini tidak dengar guru lah. Ini problem lagi para murid dan santri. Problemnya gimana? Nah, ini problem repot ini. Kita punya Tuhan katanya lebih dekat urat nadi, kita mohon ampunan, kita tidak ngefek, tidak ada gerakan di dalam nadi kita. Nah ini kan tidak ada ini. Nah ini lantas gimana ini nanti? Nah dari cerita ini apa para pemirsa? Saya sebagai manusia selalu yang suka ingin mengetahui dan ingin menggali lebih dalam. Nanti diajarkan. Tatkala doa saya tidak reaktif dan Tuhan saya yang di dalam lebih dekat dari urat nadi pun tidak bergerak dan tidak bekerja, akhirnya guru mencari sosoknya. Sudah dengan diam, meditatif, dengan 1000 bahasa dan 1000 kemampuan mencarilah yang disebut sosok di dalam jiwa atau ruh manusia, atau sosok yang disebut Tuhan atau lebih dekat dari urat nadi guru ini. Guru mencari di dalam frekuensi yang sangat jauh dan yang sangat gaib. Akhirnya ketemulah dia. Apa yang terjadi para murid dan santri? Karena itu alam Tuhan bahasanya tidak seperti manusia ya. Tapi guru mewakili bahasa yang dimiliki Tuhan. Akhirnya guru ketemulah dia. Wahai Tuhan, karena istighfar tadi identik dengan bahasa Tuhan itu namanya Allah, sehingga guru mewakili bahasanya. Ya Allah, gimana sih ya Allah? Saya kan sudah membaca kalimat itu. Tasbih sudah saya baca 100 kali, istighfar 100 kali. Lah ini loh kok panjenengan ini kok enggak bekerja, enggak bergerak. Ini loh saya gimana bingung. Akhirnya saya bertanya. Ya Allah, sebenarnya itu Anda itu gimana sih? Benarkah Anda itu, benarkah panjenengan itu bisa mengampuni dosanya manusia atau enggak sih? Saya tanya begitu para santri. Gergetan jari wong Jawa itu tak dedes teman. Kene iki dosane wis 6 kebek. Minta ampunan kepada Tuhan. Dia tidak bergerak, tidak bekerja. Dia tidak on. Nah, ini kan ribet ini. Akhirnya saya tanya. Ya Allah, benar tak sampean ini, panjenengan ini betul-betul bisakah dan mampukah mengampuni dosanya setiap manusia? Kalau toh memang panjenengan berada lebih dekat dari urat nadi setiap manusia, mengapa tatkala Anda bergerak, tatkala Anda bekerja, manusia itu tidak sadar dan tidak menyadari, bahkan tidak sampai berasa di dalam kehidupannya? Apa jawaban dari Bapak Tuhan para pemirsa? Ya enggak tahu Mustafa. Sebenarnya saya ini enggak bisa mengampuni dosanya setiap manusia. Lah tapi mengapa kok manusia itu loh menuduh saya, katanya ngono kan. Nah, coba para murid dan santri. Tuhan itu tak dedes dari wong Jawa. Dia mengakui, dia menyampaikan pada guru. Aku ini tidak bisa mengampuni dosa setiap manusia. Jare Tuhan ini, aku ini dituduh menungso, jare ini iso ngampuni dosa menungso. Loh, itu kan repot. Akhirnya apa? Lah ini kan repot ya Allah kalau seperti ini sudah terjadi seluruh dunia. Dan sudah ini hampir sudah 1400 tahun. Lantas gimana ini ya Allah? Lah gimana terus kamu Mustafa? Lah ya ini gimana ini? Masa kalau panjenengan memang lebih dekat urat nadi saya, kalau Anda bekerja, Anda bergerak untuk menghapus, untuk mengurangi, bahasa Jawa ini nyedot dosaku, pasti saya ini tahu. Lah ini kok enggak ada. Yang enggak tahu manusia itu di mana asalnya, bagaimana asalnya. Saya ini dituduh dan tertuduh dan saya disuruh-suruh membersihkan dosa-dosanya manusia. Ini loh pertama kali yang menuduh itu loh siapa? Saya pun juga bingung para murid dan santri. Loh coba.
Tuhan yang disembah manusia yang dituhankan. Faktanya dia itu loh. Bukan pelaku yang mengampuni dosa manusia lah. Ini kemarin sudah diuji oleh guru. Faktanya dia tidak bisa ngampuni dosa. Lah lantas gimana? Ya tetap dosa guru ini masih 6 kubik. Akhirnya guru ini berbagi sama Tuhan itu. Wah, kalau begini kan ribet ya Allah. Lah terus gimana menurut kamu Mustafa? Gini aja. Bapak Tuhan gini, sampai kalau tidak bisa ngampuni dosa manusia. Tak kasih contoh Bapak Tuhan. Ada pekerjaan manusia, itu yang dilakukan kurang lebih 11 tahun. Perbuatan manusia itu tidaklah baik atau disebutlah buruk atau tidak sopan. Dilakukan selama kurang lebih 11 tahun. Dari 11 tahun itu, perbuatan itu hasilnya itu kumpul jadi 1, jadi 3 titik, jadi 6 bis beton. Jadi 1 titik 2 bis beton. Itu namanya tinja para pemirsa. Artinya si Tuhan tak kandani. Si Tuhan tak bilangi. Begini loh Bapak Tuhan. Seperti apa yang aku alami. Saya punya rumah. Di keluarga saya asalnya ada 7 manusia. Setelah saya tempati selama 11 tahun. Di dalam bis beton itu, kotoran itu, dari perbuatan manusia yang tidak sopan, perbuatan yang tidak baik, perbuatan waktu melakukan itu harus ditutupi, karena itu dinilai tidak baik. Dan hasilnya itu menjadi kurang lebih 6 kubik. Nah itu di alam dunia, itu saya panggilkan, itu namanya sedot WC ya Allah. Nah itu digarap, dikerjakan, dalam waktu kurang lebih 1 jam itu selesai dan bersih ya Allah. Tuhan itu heran melihat saya. Wih, masa Mustafa jadi iya ya Allah, sampai Ustaz, coba kapan-kapan sampai jadi manusia di dunia, nanti tahu. Saya bersanding berhadapan dengan dia, dia sambil memandang saya setengah heran, setengah marah, setengah tersenyum. Guru kan juga tahu maksudnya Tuhan. Guru pun bertanya, Bapak Tuhan, mengapa panjenengan memandang saya seperti ini? Apakah panjenengan heran, panjenengan ini tidak memprediksi bahwa yang Anda ciptakan jadi manusia seperti apa yang Anda hadapi sekarang? Iya Mustafa, saya tidak memprediksi ya. Ciptaan saya seperti kamu, seperti ini. Sungguh sangat luar biasa. Guru bertanya kepada Sang Maha Pencipta, disebutlah Bapak Tuhan tadi. Kira-kira kalau aku sebagai ciptaanmu menjadi seperti ini, bahkan mampu mengajarimu bagaimana? Aku syukur dan bangga kepada ciptaanku. Dengan ciptaanku yang sangat pandai seperti kamu, menandakan bahwa aku Sang Maha Pencipta lebih pandai daripada kamu. Oke bos, jadi luar biasa. Oke ya Allah, artinya sudah clear ini, alhamdulillah. Nah dari cerita itu apa para murid dan santri? Bapak Tuhan tak ajarin. Gini ya Allah, nanti kalau ada umat ingin minta dosanya dibersihkan, maka jangan sekali-sekali diampuni Tuhan. Berilah bahasa yang tepat. Disedot dosanya. Nah keren kan? Ya. Kayak sedot WC itu. Disedot dosanya. Nah itu keren. Nah tadi Bapak Tuhan tak ajarin. Nah Bapak Tuhan tak ajarin lagi. Gini Tuhan. Agar nanti panjenengan tahu berapa panjenengan nanti butuh waktu untuk bekerja. Caranya begini. Ini estimasi ya Allah. Dengan 7 orang di rumah melakukan perbuatan yang tidak baik, karena melakukannya ini kan buruk, tidak boleh dilihat orang, harus tertutup. Dikumpulkan perbuatan itu selama 11 tahun, diampuni dosanya yang buruk itu, disedot dosanya hanya dalam waktu 1 jam.
Tinggal panjenengan nanti umat Anda berapa juta, berapa miliar, ya. Kalikan tahun, potong dengan satuan jam. Nanti panjenengan untuk mengukur waktu kerja berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, Anda pasti tepat karena Anda Maha tahu ya Allah. Apa jawabannya Bapak Tuhan? Hebat, baru luar biasa cipta aku. Itulah para murid dan santri, semoga kalian mampu mencerna dari video ini, pahami benar-benar apa yang aku ajarkan. Dan ketahuilah sesungguhnya dia tak akan pernah mampu menghapus dosa manusia. Ada bahasa yang baru. Sesungguhnya dosa manusia tak akan pernah diampuni, tapi ada alternatif. Sesungguhnya dosa manusia bisa dengan cara yang paling efektif, hanya namanya dengan CV sedot dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.